Oke, tadi udah ditutup oleh Ngabalin, saya buka lagi nih. Oke, tadi betul Pak Ponto bahwa pengenalan karakter seseorang membuat kita punya raport dengan dia. Saya bahkan tidak mengenal saudara Andri. Seperti saya kenal Dimas, saya kenal Bivitri, kenal Ngabalin, kenal Pak Karni atau kenal Isnur tuh. Tapi ada semacam etika di dalam masyarakat sipil, terutama mereka yang menghidupkan ide tentang hak asasi manusia, yaitu memelihara kejujuran. Karena itu etik yang mengikat kita adalah kejujuran tuh. Kontras, saya ikut mendirikan Kontras. Dipakai, didirikan untuk menghasilkan kejujuran, berhadap-hadapan dengan ketidakjujuran di masa Orde Baru. Karena itu kita pakai nama Kontras, S di belakangnya besar. Kontra ketidakjujuran, kontra S. S artinya Soeharto waktu itu. Genealoginya begitu lembaga itu. Lalu kita bikin ICW untuk kontras dengan para koruptor. Macam-macam yang kita bikin waktu itu. Jadi pada waktu itu memang kita punya daya moral, bahkan surplus daya moral di atas partai politik. Mau Golkar ke, mau PDIP ke pada waktu itu. Karena masyarakat sipil mengambil keputusan untuk menghentikan gejala militerisme selama 30 tahun. That's the ethics itu. Jadi saya menganggap bahwa apa yang diperjuangkan bertahun-tahun oleh the community of rights ini berhadapan dengan the community of power dirusak justru di era ketika kita sedang menguji legitimasi dan kesungguhan Presiden Prabowo untuk mendalilkan bahwa dia beroperasi di dalam wilayah demokrasi kendati dia datang dari masyarakat militer. Kan itu asal usulnya tuh. Jadi kenapa Kontras pasti marah, LBH marah, Walhi marah, Komnas HAM semua, bahkan 170 LSM dunia marah, PBB marah. Karena mereka tahu jejak dari perjuangan hak asasi manusia tuh. Saya mulai terlibat di dalam investigasi itu sejak Marsina. Tahun 93 tuh. Saya ketua tim verifikasi data tuh. Kita di LSM terlatih juga untuk melakukan investigasi. Karena itu tadi Pak Ponto betul kita undang. Dulu kita selalu undang Pak dokter forensik, dokter Munim Idris. Jadi kita selalu ada bersama-sama dengan mereka yang ingin membantu pengungkapan fakta-fakta semacam ini. Dulu LBH saya bolak-balik nyusup masuk ke Surabaya hanya untuk menemukan seorang mayor yang pada waktu itu kalau nggak salah jabatannya adalah komandan yang paling Koramil itu. Hanya untuk memastikan bahwa dia ada nggak di Tugu Kuning. Nah saya sampai ingat tuh. Ikon waktu itu Tugu Kuning, tempat terakhir Marsina. Bermukim kemudian hilang dan tinggal tubuhnya. Alat kelaminnya dirusak. Dan kita cuma bisa sampai di situ Koramil. Padahal kita tahu hegemoni kekuasaan itu jauh melampaui seorang Koramil. Koramil itu cuma alat dari alat. Jadi kita hafal cara kerja intelijen. Bertahun-tahun LBH hafal itu. Bertahun-tahun Kontras hafal. Nah sekarang kita mau coba meyakinkan pada publik bahwa jangan main-main dengan masyarakat sipil. Kita juga punya peralatan. Tapi seringkali dianggap kalau kita keluarkan peralatan kita itu dianggap itu adalah peralatan asing. Presiden sering bilang begitu juga. Di sini saya mau kritik Presiden Prabowo. Bahwa kami ada di dalam tekad dan nekat untuk menghasilkan peradaban yang basisnya adalah the supremacy of civilian value. Jelas itu. Justru kita beri kesempatan pada Presiden Prabowo untuk datang bersama masyarakat sipil membentak mereka yang masih berupaya bermimpi tentang masyarakat yang totaliter. Di mana tentara menjadi sangat eksklusif. Karena itu saya senang karena Presiden Prabowo akhirnya memutuskan dengan kalimat yang enteng.
Usut tuntas dan sesegera mungkin. Itu semacam pembalikan moral. Jadi sekali lagi, kita ingin pastikan itu terjadi. Dan kalau dianggap bahwa ini soal teknis impunitas, oke, soal teknis adalah konektivitas, itu istilah-istilah teknis saja. Kalau dianggap bahwa ini wilayah militer, karena dia anggota militer, gampang. Balik pada filosofi the thing called military inefficiency. Military subordinasi. Apa yang disebut pelanggaran etika militer? Yaitu anggotanya tidak disiplin, cuman itu. Kan pengadilan militer dibuat untuk menghukum anggotanya yang tidak disipliner. Kata disiplin itu kata Yunannya disiplinus, artinya taat total sebagai murid. Orang Inggris kemudian ambil istilah itu jadi disciple. Murid itu garis lurus, komandan mengucapkan. Jadi kalau dianggap bahwa pengadilan militer untuk mendisiplinkan anggota militer, gampang buktikannya. Apakah air keras itu adalah bagian dari alusita? Bukan. Jadi dia melanggar disiplin militer. Dia pakai buat apa itu? Menghanguskan epidermis kornea dari seorang masyarakat. Artinya pidana. Jadi bagian militer selesai, indisipliner. Bagian pidananya masuk pidana umum, jelas. Untuk memungkinkan itu supaya tidak bergesekan dibuat kapasitas, fasilitas, konektivitas. Jadi ini dulu dibereskan. Bukan pidana juga diambil oleh militer, enggak. Disiplin tentara itu yang mesti dihukum. Kasih penalti oleh komandannya tuh. Nanti komandannya itu dikasih penalti oleh komandannya komandan. Demikian seterusnya tuh. Kan begitu hierarkinya kan. Jadi kita mau uji dulu supaya semua hal yang kita bicarakan, ya mungkin konsep yang paling enak ya oke, tim gabungan pencari fakta. Sekarang Presiden mendengarkan semua isu. Mendengarkan pikiran LSM di Filipina, LSM di Thailand, LSM di Nepal. Yang sudah me-watch Indonesia bahwa tingkat peradaban Indonesia ini drop lagi karena soal air keras ini. Sekarang pertanyaannya, Andri ini apa? Apakah dia sesar sehingga mesti ditusuk oleh Brutus? Atau apakah dia Brutus sehingga harus menusuk Sesar? Siapa Brutus itu? Pada waktu Shakespeare menulis drama Sesar, dia bayangkan bahwa Brutus menusuk Sesar karena Sesar ingkar janji, berkhianat pada prinsip republik. Itu yang didalilkan oleh Brutus. Jadi bukan Brutus dendam secara pribadi pada Sesar. Tapi Brutus dendam karena Sesar mengkhianati perjanjian tentang mewujudkan ide republik. Sesar kemudian akhirnya sadar mungkin pada waktu itu. Ketika dari balik panggung itu di step oleh Brutus. Sesar cuma bilang, itu Brutus, oh it is you, it is you Brutus. Oh lu ternyata teman baik gue, sesama senator republik. Jadi di belakang peristiwa Sesar itu ada persaingan politik. Dan semua kejahatan yang di dalamnya ada drama politik hanya bisa diungkap dengan mengandaikan persaingan kekuasaan di dalam rejim. Itu yang samar-samar kita ingin bongkar juga. Dan persaingan itu bertahun-tahun merugikan masyarakat sipil. 10 tahun Presiden Jokowi, ratusan gejala yang sama. Dipersekusi, dihukum tanpa sebab. Yang harusnya sudah selesai. Karena kita pindah dari rejim itu pada rejim Prabowo. Jadi ujian ini bukan sekedar untuk menghasilkan kejujuran dan kebenaran. Karena kata Brutus, there is no darkness but ignorance. Tidak ada kegelapan. Yang ada hanya kedunguan.
Nah kesempatan ini, bukan kesempatan, momentum ini adalah upaya kita untuk bring the very ideas of civilian value itu masuk menjadi janji bahkan grammar masyarakat sipil. Jadi sekali lagi, ini adalah awal untuk bahkan memberi keyakinan bahwa masyarakat sipil jujur berjuang untuk keadilan. Kalau masyarakat sipil kasih kritik pada MBG, jujur berjuang untuk memperbaiki korupsi yang ada di situ. Kalau masyarakat sipil berpikir tentang BOP, jujur untuk mengingatkan kembali bahwa Indonesia didesain untuk bebas aktif. Dasar pikirannya adalah semua perjanjian internasional harus memperoleh pengujian dan dinyatakan lulus oleh rakyat melalui DPR. Jadi masyarakat sipil berjuang untuk mengembalikan dalil-dalil demokrasi yang sudah ditulis oleh para pendiri negeri ini. Jadi oke, ini mungkin kita coba dalami ini. Bahwa peristiwa semacam ini adalah the festival of torture. Kulit yang ngelupas itu adalah pameran kebiadaban. Tapi kita tidak berhenti di situ. Kebiadaban didesain, artinya ada klub yang ingin supaya kita hidup di dalam ketakutan. Dan sekarang kita hidup dalam republic of fear. Jadi teman-teman, masyarakat sipil, tidak ada rasa ragu pada kita, rasa takut pada kita untuk mengejar apa yang sudah kita dalilkan sejak reformasi. Bahwa peradaban harus dikembalikan pada janji untuk memuliakan masyarakat sipil. Dengan nilai itu, ada harapan untuk meminta Presiden Prabowo datang ke publik, tegaskan apa yang dia maksud dengan cepat dan apa yang dia maksud dengan tuntas. Supaya tidak ada keraguan-raguan pada publik untuk melihat bahwa kasus ini harus diselesaikan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Terima kasih.